kesempatan kali ini kami akan mewawancarai seorang biku, yaitu Yang Mulia Bante Abhayanando Mahat dengan tema faktor pengakuan kesalahan para biku. Baik, Bante Wadami, terima kasih sebelumnya kesempatannya diberikan kepada kami untuk mewawancarai biku berkenaan dengan tugas dari kuliah kami di Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya. Bante, berikut adalah pertanyaan dari kami. Dalam menjalani kebikuan, ya, para biku berpedoman pada winaya, baik yang disebut dengan patimokkha maupun yang di luar ya, patimokkha, sering disebut sebagai ya, abhisammacara. Patimokkha ini tentu akan membuat ya, perilaku seorang biku menjadi bersih dari ya, perilaku buruk yang tidak mengarah pada kesucian, yang tidak mengarah pada kualitas batin yang lebih tinggi. Sedangkan abhisammacara adalah ya, latihan-latihan yang tentu akan membuat ya, para biku menjadi pantas ya, dalam berperilaku, ya, menjadi terukur dalam berperilaku sebagai seorang ya, samana, sebagai seorang biku. Sebagai manusia yang masih putujana, tentu tidak mudah menjalankan winaya, tetapi bukan berarti tidak ada upaya, tidak ada daya juang untuk ya, praktek winaya tersebut. Artinya apa? Ya, dalam perjalanannya tentu nah, bisa saja ya, melakukan pelanggaran-pelanggaran. Justru dengan adanya winaya, sungguhnya bukan menjadi beban, tetapi ya, bisa membuat seorang samana, seorang biku menjadi lebih hati-hati dalam berperilaku. Pelanggaran itu tentu ya, bisa muncul sewaktu-waktu. Ya. Karena apa? Ya, karena masih dibelenggunya ya, batin, entah itu serakahan, kebencian, maupun kebodohan batin. Dalam melakukan ya, perbaikan-perbaikan tentu ya, seorang biku ada upaya. Ya, biasanya ada istilah yang namanya apati, adalah pengakuan ya, kesalahan. Tinjau dari akibatnya, ya, apati ini ada dua macam. Ya. Yang pertama adalah atekicca, yang merupakan pelanggaran yang tidak dapat diperbaiki. Biasa dikenal dengan istilah pelanggaran parajika. Apa saja itu? Ya. Ya. Berhubungan seksual, melakukan pencurian, ya, membunuh, kemudian berbohong dengan menyatakan diri mempunyai pencapaian. Nah, kalau seseorang ya, melakukan 4 hal ini atau 4 parajika ini disebut sebagai ya, atekicca, pelanggaran yang tidak dapat diperbaiki. Artinya apa? Artinya ya, biku tersebut ya, harus melepaskan diri dari kebikuannya. Yang kedua adalah satekicca. Satekicca adalah pelanggaran-pelanggaran yang masih bisa diperbaiki. Misalnya pelanggaran
sangga disesa. Ya, pelanggaran sangga disesa ini ketika biku melakukan pelanggaran, dia melakukan apati, pengakuan kesalahan, kemudian dia nanti ada yang namanya manata. Ya, manata itu selama 6 hari merenung, mawas diri. Ya. Jadi di tempat yang sunyi, tempat yang tidak ramai, ya, dia melakukan mawas diri selama 6 hari. Kemudian ketemu sangga yang berjumlah 20 orang, 20 orang biku. Kemudian di situ ada namanya pembersihan, perbaikan. Nah, ini ya, pelanggaran sangga disesa. Pelanggaran sedang tadi ya, sangga disesa. Kemudian ada pelanggaran ringan. Yang meliputi apa? Nah, ada tulacaya, pacitia, padisiania, ya, ukata, dupasita. Ketika seseorang melakukan pelanggaran, kemudian apati, ya, mengakui kesalahannya, sesungguhnya sangat baik untuk biku itu sendiri, sehingga lebih hati-hati dalam berperilaku. Ya. Kalau tidak ada pengakuan, artinya ya, membohongi diri sendiri, sehingga akan menjadi beban selama kebikuannya. Maka di hari-hari uposata, ya, baik uposata gelap maupun uposata terang, ya, para biku melakukan apati, ya, dengan biku yang lain. Tentu menjadi ya, lepas dari beban. Nah, ketika lepas dari beban, murni kembali silanya, ya, kemudian dia akan ada upaya untuk memperbaiki dan terus memperbaiki sehingga kualitas kebikuannya menjadi lebih baik. Sila parisudi, artinya sila yang bersih, perilaku yang bersih. Langkah pertama ya pengakuan dulu, apati. Tadi saya sampaikan. Nah, telah melakukan pengakuan, yang melakukan apati. Nah, upaya apa untuk memperbaiki? Ya, kan tadi ada atikica dan satikica. Pelanggaran berat, ya, pelanggaran sedang, ya, satikica itu ada sedang dan ringan. Tadi saya contohkan kalau sangga desa upaya perbaikinya gimana? Ya tadi melakukan manata, ya, mawas diri selama ya, 6 hari, kemudian ketemu 20 biku, ya, untuk pembersihan sila. Terus nah, cara menurut Walnaya, sesungguhnya ya itu kan formalitasnya. Nah, semua kembali pada kita sebagai seorang biku, bagaimana supaya kita lebih hati-hati dalam berperilaku, dalam bertindak sebagai seorang samana, sebagai seorang biku, ya kita harus berusaha menjalankan winaya dengan sebaik-baiknya. Ada upaya untuk memperbaiki lebih lanjut. Jadi bukan sekedar formalitas. Ya, seperti ya kan, nah, ketika seorang pelajar melakukan kesalahan, kemudian disetrap, kan bukan berhenti disetrap saja, ya kan? Ya. Dalam kebikuan juga ada istilahnya dikucilkan, bukan hanya berhenti pada dikucilkan saja. Kalau yang dikucilkan, yang disetrap tidak ada upaya, ada perbaikan tidak? Kepada biku siapa saja? Yang lebih senior. Oh, tidak harus. Bersama biku yang satu angkatan, sesama yang, karena dalam uposata itu, di uposata gelap maupun uposata terang itu kan, para biku melakukan apati kepada baik yang junior maupun yang senior.
pada saat ada patimokkha seperti itu memang wajib mengakui kesalahan. Ya, artinya itu juga bukan sekedar formalitas pengakuan ya. Artinya kan dalam perjalanan ini, seperti di awal tadi saya mengatakan, kita ini belum bersih, kita masih orang-orang yang berlatih, kita ini masih putu jana, yang belum bebas dari yang namanya ya hal-hal yang bisa menyebabkan kesalahan dan pelanggaran, masih sangat memungkinkan, baik disengaja ataupun tidak disengaja. Nah, menghilangi keraguan-raguan selama setengah purnama ini kan ya lebih baik kita melakukan pengakuan, ya kan? Ya, jadinya mengakui ya selama setengah purnama ini jika ada pelanggaran, mohon diketahui, mohon teguran, semoga ada perbaikan. Demikianlah wawancara kami dengan Yang Mulia Bante Abhayanando Mahathera. Semoga apa yang telah kami sajikan pada kesempatan ini bermanfaat untuk kita semua. Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu.